Tepuk tangan saudara. Woo. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa Bapak Ibu. Kami bersyukur sama Tuhan. Kalau 2 tahun sudah genap, mungkin selama ini Bapak Ibu mendengar puji-pujian yang kami naikkan dalam saat menyembah setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Dan pada hari ini 2 tahun sudah kita bisa bertemu bersama-sama, kita menyembah Tuhan secara tatap muka. Itu dahsyat, amin. Saya percaya surga digoncangkan dengan pujian kita, amin. Amin saudara, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, tadi Pak Freddy sudah menjelaskan tentang faith, tentang iman. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang faith, iman, hope, harapan. Dan nanti yang terakhir love, tentang cinta. Saya akan membahas sedikit tentang faith saudara. Tentang hope, harapan. Saya melihat hari-hari ini banyak sekali orang yang kehilangan harapannya. Banyak sekali orang yang kecewa dengan hidupnya. Terlebih lagi dengan pandemi ini saudara, gak sedikit juga dari teman-teman kami yang ngobrol dengan kami dan bilang begini, why, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal saya sudah rajin berdoa. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Padahal saya sudah rajin melayani Tuhan. Tapi saudara, tahukah saudara, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan, amin. Baik dalam lembah yang kelam, baik COVID-19 ini, saya percaya Tuhan izinkan terjadi untuk satu kebaikan bagi setiap kita. Bahkan menggenapi firman Tuhan, pada hari-hari terakhir akan muncul penyakit apa saudara? Sampar. COVID-19 ini saya katakan ini adalah salah satu penyakit sampar saudara. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang tetap percaya pada Tuhan, mau berlindung pada Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, amin. Bukan berarti badai itu akan hilang. Badai akan tetap kita hadapi. Bahkan saat ini pun saya dan istri melayani Tuhan, bernyanyi, memimpin pujian, bukan berarti tidak ada badai dalam hidup kami. Badai tetap ada, tapi Tuhan kami selalu menjaga hidup kami. Dan saya percaya hari ini saudara, bagi barang siapa yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan, amin. Kalau kita menaruh harapan kita kepada hal yang salah, kepada kekayaan kita, materi kita, semua akan hilang, semua akan lenyap dalam waktu sekejap. Kalau kita menaruh harapan kita kepada jabatan kita, koneksi kita, apa yang kita punya, bahkan kita menaruh harapan kita pada manusia, saya mau katakan suatu saat kita akan kecewa. Tapi kalau kita mau menaruh harapan kita, satu-satunya yang kita punya hanya pada Tuhan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan, amin. Karena itulah saudara kunci bagaimana supaya kita bisa tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita akan membaca saudara di Yesaya 40 dimulai dari ayat yang ke-29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini poin yang sangat luar biasa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu. Dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Berarti dalam kehidupan kekristenan kita, badai hidup selalu akan datang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji, bagi barang siapa yang mau menanti-nantikan Tuhan, seperti malam hari ini saudara, kami mengucap syukur semua tim yang ada
hari ini bisa penuh. Kita sama-sama rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Menaikkan syukur bagi Tuhan, amin. Karena kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan bilang, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita berlari, nggak akan jadi lesu. Kita berjalan, tidak akan menjadi lelah. Bahkan kita diumpamakan seperti Raja Wali. Saudara tahu burung Raja Wali? Kenapa firman Tuhan mengatakan burung Raja Wali, bukan burung emprit, saudara? Karena burung Raja Wali ini punya spesialisasi. Pada waktu ia terbang, saudara, dia suka sekali bermain-main dengan badai dan angin. Karena pada waktu ada angin badai yang menerpa tubuhnya, dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Waktu lagi ada badai angin menerpa lagi tubuhnya, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau nggak ada angin, nggak ada badai, dia nggak bisa terbang. Makanya firman Tuhan katakan seperti itu, bahwa saya dan saudara malam hari ini, kita seumpama Raja Walinya Tuhan. Walau badai hidup menerpa hidup kita, tapi biarlah badai hidup kita tidak membuat kehidupan kita semakin turun atau semakin down. Tetapi setiap ada badai hidup, iman kita naik lagi. Amin. Ada badai hidup lagi, iman kita naik lagi. Badai hidupnya makin besar, imannya makin besar lagi. Makin naik lagi. Tuhan rindukan setiap kita setelah keluar dari ruangan ini, sebentar lagi kalau acara ini sudah selesai, kita tidak menjadi kita yang dulu lagi, amin. Kita menjadi orang-orang yang baru, yang dipulihkan Tuhan, yang memiliki paradigma yang baru, yang tidak lagi menengking-nengking dalam nama Yesus. Semua masalah-masalah saya hilang. Tuhan bilang, enak aja. Masalahmu ada, engkau harus selesaikan. Tapi tenang, jangan takut. Jangan khawatir. Ada aku yang menyertai hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Ada satu lagu, saudara, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami berdua. Kejadiannya waktu 1 tahun yang lebih, pada waktu kami pindah ke Cirebon, beberapa bulan kemudian, saudara, Tuhan izinkan saya harus mengalami satu operasi yang cukup besar di bagian perut saya. Jadi perut saya ini seperti kantong Doraemon, ada 14 cm dibelah, saudara. Selama 1 bulan saya sulit untuk melakukan aktivitas. Mau bangun tidur, istri saya harus bangunkan saya. Mau jalan, saya harus dituntun. Sebelum hal itu terjadi, saya bertanya pada Tuhan. Tuhan, why? Kenapa? Kan kami berdua ngikuti jalan-Mu, Tuhan. Dari Jakarta kami harus pindah ke Cirebon. Harusnya Tuhan memberikan saya fasilitas. Harusnya Tuhan memberikan saya hal-hal yang baik. Tapi kenapa baru 3 bulan di Cirebon saya harus mengalami suatu sakit dan harus dioperasi? Tuhan cuma bilang begini, saudara. Aku izinkan hal itu terjadi supaya kamu bisa belajar. Belajar apa? Mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena ucapan syukur pada waktu kita diberkati itu biasa. Mengucap syukur pada waktu keadaan kita kantongnya tebel, tokonya laris, itu biasa. Tapi Tuhan bilang, ucapan syukur yang lahir dari kesakitan kita. Walau kita sakit, tapi kita tetap bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, rancangan-Mu indah dalam hidupku. Itu adalah hal yang luar biasa, amin. Karena itu saat ini, saudara, apa yang menjadi masalah hidupmu, apa yang menjadi kesakitanmu, baik secara fisik maupun secara batin rohani, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau selalu bersyukur. Ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya.
ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu. Bapa, aku jadi baru. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sekarang. Kita belajar pujian ini, katakan pada Tuhan. Saat ku hadapi jalanku mungkin tak sesuai dengan kehendak. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku.
lagi dengan segenap hati. Kasih-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, amin, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Aku jadi baru. Kami dijadikan baru. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang telah menjadikan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali.